Oke, baik teman-teman. Selamat sore semuanya. Hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas estimasi kontribusi zat gizi dan kelayakan produk. Kenapa sih ini penting? Karena ketika kita membuat makanan, ya, ketika kita membuat makanan, kalau kita sebagai ahli gizi, makanan yang kita buat itu berkontribusi sebanyak apa sih? Bisa mencukupi kebutuhan zat gizinya tuh berapa persen sih, gitu ya? Itu yang menjadi penting juga gitu ya. Nah, di pembelajaran saat ini kita akan menghitung estimasi kontribusi zat gizi terhadap AKG, terutama karena kan kita punya angka kecukupan gizi, kemudian target zat gizi yang realistis proporsi. Kenapa? Jangan sampai ya kita tahu nih untuk memenuhi kebutuhan seratnya harus sekian. Tapi produk yang kita miliki itu ternyata kandungan seratnya itu sangat-sangat rendah sehingga untuk memenuhi kebutuhan serat itu harus misalkan 10 porsi. Tapi kan itu tidak mungkin ya. Jadi kita tetap menghitung memang tetapi kita batasi dengan realistisnya itu juga berapa. Realistisnya kalau snack itu kalau kita membuat makanan untuk selingan maka idealnya kita memberikannya tuh 10 sampai 15% dari total energi gitu ya. Kalau misalkan kita berikannya itu untuk makanan utama ya paling tidak 20 sampai 30% dari kebutuhan energi. Lebih dari itu maka menjadi tidak realistis. Snack kalau misalkan 2 kali masih realistis. Jadi kita berikannya di snack pagi dan snack sore misalkan gitu. Tapi kalau misalkan untuk memenuhinya itu sampai dengan harus 5 kali serving size, maka tidak masuk akal. Kita merekomendasikan agar dikonsumsi 5 kali serving size sehari begitu ya. Nah, kemudian juga kita juga harus bisa menilai produk ini beresiko overclaim atau tidak. Jangan sampai ternyata kita bikin produk, ternyata kita mengatakan A, ternyata kandungannya tidak sebanyak itu. Itu namanya overclaim. Kemudian kita juga harus bisa nanti mengevaluasi apakah konsumsi produk ini realistis secara kebiasaan atau tidak. Itu ya seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan kita makan biskuit ya idealnya 3 sampai 5 keping dalam 1 kali konsumsi, 1 takaran saji. Atau bisa jadi kalau cookies bisa jadi cuma 1 cookies tapi ukurannya besar. Begitu ya. Nah, sehingga kita juga bisa menjelaskan hubungan antara masalah gizi itu apa, target zat gizinya bagaimana, dan kontribusi produknya tuh seperti apa, ya. Pada dasarnya, ketika kita bicara pangan intervensi, maka harus dimulai dengan masalah gizi apa sih, atau masalah kesehatan apa sih yang ingin kita selesaikan, karena setiap masalah gizi itu target zat gizinya bisa jadi berbeda. Contoh ya, kalau anemia itu masalahnya anemia, maka target zat gizinya atau senyawa yang diharapkan dari produk yang kita kembangkan itu bisa jadi Fa, protein, vitamin C. Sedangkan kalau misalkan masalah yang ingin kita selesaikan itu adalah diabetes, maka yang kita cari diantaranya adalah serat, antioksidan, atau kan makanan yang rendah gula. Kemudian, kalau dislipidemia, maka target zat gizinya yang dicari adalah serat larutnya dari produknya. Kemudian, kalau konstipasi, itu juga yang dicari serat. Kalau stunting, maka target zat gizinya itu adalah energi, protein, dan zinc. Sedangkan kalau obesitas, gimana caranya produk yang kita kembangkan itu rendah energi tetapi tinggi serat. Intinya, teman-teman itu ketika membuat produk, produk ini dibuat untuk membantu mengatasi masalah apa. Ya, karena baik parameter, komposisi, dan klaim produk itu harus sekali sesuai dengan tujuan intervensi. Nah,
Ketika kita punya produk, itu tidak semua produk itu zat gizinya tuh harus tinggi semua. Oh, ini produknya bagus banget, energinya tinggi, proteinnya tinggi, seratnya tinggi gitu ya, Fe-nya tinggi. Enggak harus. Tetapi kita harus membuat produk itu yang fokus ya. Jadi ketika kita membuat produk itu harus fokus. Iya, memang produk itu misalkan ketika kita bicara cookies, cookies ini bisa kok Bu untuk stunting bisa, untuk diabetes bisa, untuk ini bisa gitu misalkan. Iya betul bisa, tapi dalam case ini teman-teman tuh apa sih yang ingin teman-teman angkat gitu ya. Jadi nggak bisa semuanya jadi one fit for all, nggak bisa. Ketika kita bicara pengembangan produk, apalagi ini dikaitkan dengan ilmiah, maka harus fokus ke salah satu masalah gizi. Sehingga target gizinya itu yang diangkat hanya yang berkaitan dengan masalah itu saja. Gitu ya, itu yang harus menjadi catatan betul untuk teman-teman. Jangan sampai pada saat ujian nanti gitu ya, atau pada saat nanti bimbingan skripsi gitu ya, enggak Bu, ini tuh bagus, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Iya, tapi nanti kamu akan sulit menuliskannya gitu ya. Nah, dan sebenarnya itu juga akan memudahkan, dalam hal, komersialisasi ya. Ketika kita membuat satu produk dan itu sudah menyentuh targetnya, itu akan lebih mudah mengiklankannya gitu ya, dibandingkan dengan, "Oh ini bisa untuk semua kok," gitu ya. Nah itu malah lebih sulit ya. Nah contoh ketika kita misalkan, membuat cookies diabetes. Maka kita harus fokus ke seratnya, indeks glikemiknya, antioksidannya, bukan zat gizi semuanya sekaligus. Walaupun, oh ini ada, ini proteinnya juga ada, iya oke ada, tapi abaikan saja pembahasan terkait dengan, protein itu. Fokus saja kepada 3 zat gizi itu dan fokus saja kepada masalah gizi itu gitu ya. Kalau misalkan mau diangkat masalah gizi yang lainnya itu di chapter berikutnya gitu ya, atau di penelitian berikutnya, di riset yang lainnya gitu ya. Nah, contoh ini tadi untuk penentuan, target ya, masuk kalau misalkan kita bikin snack dan itu untuk penderita anemia, maka fokus utamanya itu adalah Fe. Gimana caranya Fe-nya tinggi gitu ya. Jadi kalau kita nyari bahan-bahan juga bahan-bahan yang tinggi Fe. Kalau kita bicara minuman herbal, maka yang dicari dari produk itu biasanya adalah antioksidannya. Kalau kita bicara cookies untuk diabetes itu seratnya harus tinggi. Kalau kita bicara formula untuk stunting, kita bicara biskuit untuk stunting, kemudian kita bicara makanan untuk stunting, maka energi dan proteinnya harus tinggi, ya. Nah, kenapa sih, evidence atau bukti telusuran ilmiah itu menjadi penting? Karena agar teman-teman itu tidak menentukan target itu secara asal-asalan. Contoh, jika produk itu ditujukan untuk antioksidan diabetes, maka teman-teman harus mencari literatur terutama konsumsi antioksidan yang relevan. Seberapa banyak sih antioksidan yang harus dikonsumsi oleh penderita diabetes agar parameter-parameternya itu menjadi membaik, gitu ya. Nah, kemudian senyawa aktif apa aja yang berhubungan, yang ada kaitannya dengan, diabetes, itu apa saja, itu cari literaturnya ya. Cari kalau misalkan antioksidan itu kaitannya dengan apa sih? Oh, berarti kalau untuk penderita diabetes kaitannya dengan inflamasi. Oh, mungkin interleukinnya nanti, oh mungkin TNF alfanya nanti gitu ya. Nah, itu yang nanti teman-teman harus cari. Kemudian di penelitian-penelitian lainnya itu dosisnya tuh seberapa banyak sih gitu ya. Nah, seberapa banyak sih antioksidan yang harus dikonsumsi atau produk yang harus dikonsumsi agar memberikan benefit pada parameter-parameter yang diukur. Contoh ya, ini ada, di literatur teman-teman sudah mencari jurnal ternyata bahwa konsumsi flavonoid tertentu sebanyak 500 miligram per hari berhubungan dengan penurunan stres oksidatif.
Maka teman-teman itu harus mengevaluasi produk ini mengandung berapa. Jadi teman-teman, produknya itu ada berapa flavonoidnya per 100 gramnya. Apakah nyampe 500 miligram per hari ataukah lebih dari 500 miligram per hari. Kalau ternyata kandungannya 1000 miligram per hari per 100 gram, artinya kalau kita mengkonsumsi 50 gram sudah bisa mendapatkan 500 miligram per hari. Gitu ya. Nah, realistis nggak kalau dikonsumsi? Ya kalau 50 miligram, kalau 50 gram per hari sih ya berarti ya realistis. Tapi kalau misalkan 100 gram per hari, nah itu agak dipertanyakan. Ataukah mungkin nanti dibagi dua untuk konsumsinya gitu kan ya. Bisa di pagi sama sore hari gitu kan ya. Nah kemudian sajiannya tuh berapa banyak untuk menghitung serving size-nya. Nanti ini berapa sih takaran sajinya? Apakah takaran sajinya 30 gram ataukah 50 gram? Kalau kita takaran sajinya 50 gram, maka untuk kasus tadi satu serving size itu sudah memenuhi kebutuhan dari si antioksidannya atau flavonoidnya sehingga stres oksidatifnya bisa turun gitu ya. Prinsipnya adalah ketika kita mengembangkan produk pangan intervensi, itu tidak harus memenuhi seluruh kebutuhan. Bisa hanya dapat membantu melengkapi kebutuhan. Artinya gini, kalau misalkan ternyata flavonoidnya hanya kandungannya 50 miligram, hanya 50 miligram per 100 gram, berarti kan tidak mungkin itu terpenuhi yang kebutuhan yang 500 miligram per hari. Ya kan, artinya kita harus mengkonsumsi sebanyak 10 takaran saji atau 10 serving size gitu kan hanya untuk memenuhi ini. Artinya kita tidak harus memenuhi semuanya, bisa juga sebagian saja. Dari kebutuhan 500 miligram ini bisa dipenuhi 50 miligram dari makanan yang kita buat. Kemudian dari produk yang kita buat itu kan tidak hanya mengandung flavonoid, tapi ada kandungan yang lainnya, ada karbohidratnya, ada proteinnya gitu ya, ada lemaknya. Artinya itu juga bisa mendukung pola makan dan bisa memberikan kontribusi tambahan untuk zat gizi lainnya. Gitu ya, teman-teman yang harus diperhatikan. Kemudian kita juga harus bisa menentukan jenis produk yang akan kita kembangkan itu apa. Kalau misalkan kita mengembangkan snack, berarti snack itu bukan makanan utama. Artinya kebutuhan yang harus dipenuhi itu sekitar 10-15% saja dari energi harian. Kadang bisa sih sampai 20%, tapi kan itu terlalu besar juga. Nah, kalau kita mau membuat makanan utama, maka kontribusinya biasanya sebesar 25-30% dari kebutuhan energi. Jadi, kalau misalkan kita mengembangkan snack kecil, maka kita tidak mungkin mengklaim bisa memenuhi kebutuhan 50-100% kebutuhan harian. Kan tidak mungkin dalam satu hari itu kita hanya makan snack saja, apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia kan pasti makan nasi gitu ya. Nah, kalau misalkan contoh kayak yang tidak realistis itu kalau cookies ya, cookies 300 gram per sajian itu gak realistis. Cookies itu idealnya itu 30-50 gram ya untuk cookies. Biasanya satu kepingnya itu sekitar 5-10 gram. Satu sajian itu 3-5 keping. Nah, ketika dihitung kalorinya ada berapa, itu biasanya tidak lebih dari 200 kalori gitu ya, teman-teman ya. Nah, contoh kalau misalkan yang realistis tadi yang cookies itu 30-50 gram. Kalau snack itu 25-40 gram. Sedangkan kalau minuman kalian mengembangkan itu satu takaran sajinya 200-200 mili. Kalau kita bikin bubur atau formula itu 200-300 gram. Nah,
Bagaimana kita menentukan takaran sajinya? Pada prinsipnya, takaran saji itu perlu mempertimbangkan kebiasaan konsumsi, kenyamanan makan, ya. Kemudian jenis produknya apa, tujuan intervensinya apa, kemudian visibility konsumsi. Mungkin atau tidak produk itu bisa dikonsumsi. Jadi ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Lalu pertanyaannya, apakah orang itu mampu mengkonsumsi sebanyak itu? Contoh, teman-teman membuat kombucha, takaran sajinya 200 mili. Coba dulu deh sama teman-teman, bisa nggak minum kombucha 200 mili? Atau misalkan teman-teman bikin nugget, atau misalkan biskuit, cookies gitu kan dari Kelor, takaran sajinya 50 gram. Bisa nggak teman-teman membuat 50 gram? Jangan-jangan itu hanya di atas kertas saja, tetapi ketika teman-teman sendiri mengkonsumsi itu, sebanyak itu, ternyata teman-teman tidak sanggup mengkonsumsinya. Karena misalkan rasanya, mouthfeel-nya, kurang lah, atau rasanya juga kurang gitu kan ya. Nah, kalau teman-teman saja tidak sanggup mengkonsumsi itu dalam satu takaran saji, kenapa teman-teman merekomendasikan itu untuk orang lain sebanyak itu, ya? Artinya tolak ukurnya sebelum ke orang lain, kita dulu deh, bisa nggak kita mengkonsumsi sebanyak itu ya sebelum, selain yang tadi hitung-hitungan di atas kertas. Lalu dengan mengkonsumsi sebanyak itu terlalu mengenyangkan tidak? Gulanya terlalu tinggi tidak? Kemudian yang paling penting lagi, ini produk terlalu mahal atau tidak? Karena kalau produknya terlalu mahal juga siapa yang mau beli produk itu? Gitu ya. Artinya produk yang baik itu adalah produk yang realistis dikonsumsi sehari-hari ya. Nah, ini untuk bagaimana teman-teman menghitung kontribusi terhadap AKG. Rumusnya adalah persentase AKG, zat gizi persajian dibagi AKG dikali 100%. Contoh, protein di produk itu ada 8 gram persajian ya, sudah dihitung ya. Kemudian AKG protein kita adalah 60 gram. Maka 8/60 dikali 100 sama dengan 13,3%. Artinya apa? Artinya produk yang teman-teman buat ini atau produk yang dibuat ini bisa memenuhi 13,3% kebutuhan protein harian. Gitu ya. Contoh lain, kita ada produk kandungan Fe-nya itu 4 miligram per sajian. Persajian itu pertakaran saji ya. AKG Fe itu 18 miligram. Nah, maka si produk ini bisa memberikan 22,2% kebutuhan Fe harian. Dari mana? 4 dibagi 18 dikali 100. Rumusnya yang ini ya. 4 dibagi 18 dikali 100 sama dengan 22,2%. Dengan mengkonsumsi produk ini, satu takaran saji saja sudah bisa memenuhi 22,2% ya. Begitu. Kemudian ketika kita menentukan jumlah sajian, maka kita perlu lihat apakah ini dikonsumsi satu kali atau dikonsumsinya harus 2 kali dalam sehari atau lebih. Jadi ketika kita mengembangkan produk, kan per serving size-nya sudah kita hitung. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan itu kita akan merekomendasikannya 2 serving size kah? Atau 1 serving size kah? Atau bagaimana gitu ya. Tapi tetap menerapkan prinsip realistis ya. Contoh, teman-teman ada produk cookies tinggi serat, kontribusi seratnya 5 gram per sajian, maka kebutuhan seratnya adalah 30 gram per hari. Maka artinya satu sajian saja ini belum memenuhi seluruh kebutuhan. Tapi produk ini dapat membantu melengkapi asupan serat harian. Ini tuh bergunanya di mana sih? Bergunanya pada saat teman-teman menulis pembahasan ya, setelah teman-teman menghitung gitu kan ya, melakukan riset, kemudian menghitung pada saat menulis pembahasan. Nah, ini salah satu poin yang harus dibahas.
Nah, intinya adalah ketika kita mengembangkan pangan intervensi, pangan ini bukan satu-satunya sumber zat gizi. Jadi, subjek kita atau target kita itu pasti dia akan mengkonsumsi makanan lain selain makanan dari kita. Artinya, dia pasti akan mendapatkan asupan gizi dari makanan lain selain dari makanan kita. Artinya apa? Artinya produk kita yang kita kembangkan ini, membantu melengkapi asupan gizi ya. Nah, bagaimana dengan resiko overklaim? Kadang-kadang mahasiswa itu suka ada yang mengklaim terlalu tinggi, padahal tidak didukung dengan data dan juga tidak realistis ya. Bahkan kadang-kadang melebihi evidence. Bahkan evidence-nya belum ada sudah dikatakan seperti itu. Contohnya, oh ini produk ini bisa mengatasi diabetes ya, atau pengembangan produk bla 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 untuk mengatasi diabetes. Nah, bagian mengatasi diabetesnya itu overclaim, itu di judul ya. Kemudian menyembuhkan kimia anemia, kemudian memenuhi seluruh kebutuhan protein. Jadi produk ini bisa memenuhi seluruh kebutuhan protein, itu tidak mungkin ya. Nah, karena tidak mungkin satu produk itu bisa memenuhi seluruh kebutuhan harian ya dalam satu produk ya. Nah, kalau misalkan klaim yang lebih tepat itu lebih ke oh ini membantu melengkapi kebutuhan protein, oh ini sumber serat pangan, oh ini mengandung antioksidan, oh ini berkontribusi terhadap asupan Fe harian. Artinya, semakin besar klaim itu evidence yang kita kasih itu harus lebih kuat gitu ya. Nah, ini untuk yang klaim gizi ini dari BPOM ya, teman-teman. Ketika teman-teman akan mengatakan produk ini tinggi protein, produk ini sumber protein gitu ya, produk ini mengandung protein, itu ada aturannya. Aturannya ada di BPOM ya. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi kriteria tinggi atau kriteria sumber, kalau hanya ada sedikit saja, maka teman-teman mengatakannya mengandung ya. Ini aturan BPOM-nya itu aturan nomor 1 tahun 2022 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Ya, ini batasan kategori klaimnya. Jadi kalau mengandung itu zat, kalau kita bicara zat gizi makro, protein gitu ya, kemudian juga lemak, karbohidrat, maka dia kalau mengandung saja artinya di dalamnya ada kandungan zat gizi tertentu ya. Zat gizi terkait ya. Kalau misalkan di zat gizi mikro juga sama, ada kandungan Fe-nya berarti kita bisa mengatakan mengandung ya, kalau misalkan itu tidak besar. Kalau dikatakan sumber itu kapan? Dikatakan sumber itu ketika zat gizi yang menjadi target kita, contoh misalkan zat gizi makro di sini adalah protein ya. Nah, jika persajiannya itu lebih dari sama dengan 7,5% AKG, maka itu bisa kita kategorikan sebagai sumber. Jadi boleh nih ditulis di kemasan bahwa biskuit ini sumber protein ya. Ketika biskuit tersebut proteinnya setelah dihitung kandungannya per sajian itu kandungan proteinnya lebih dari sama dengan 7,5% dikalikan AKG. Kalau kita bicara zat gizi mikro, maka faktor pengalinya bukan 7,5% lagi, tapi 15%. Ketika kita mengatakan tinggi atau kaya, ya, maka pengalinya lebih besar lagi. Kalau untuk zat gizi makro itu harus 20% dikali AKG per sajian. Kalau zat gizi mikro itu harus lebih dari sama dengan 30% AKG per sajian. Gitu ya. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui ya ketika teman-teman membuat
produk dan ya terutama risetnya nanti ke arah pangan ya. Ini yang tadi saya sampaikan untuk yang klaim, ini ya klaim yang kalau dia tinggi atau kaya, kalau protein itu sumber, kalau misalkan 20% ALG per 100 gram dalam bentuk padat. Kalau produknya dalam bentuk cair itu boleh 10% ALG per 100 mili dalam bentuk cair. Lalu kapan kalau misalkan kita mengembangkan produk yang zat gizi yang kita usung itu adalah protein, kapan dia dikatakan tinggi atau kaya? Ketika kandungan zat gizinya lebih dari 35% ALG per 100 gram kalau produknya padat atau 7,5% ALG per 100 mili kalau dia dalam bentuk cair. Lalu bagaimana dengan vitamin dan mineral? Vitamin dan mineral itu dikatakan sumber jika kandungannya 15% ALG per 100 gram jika produk itu dalam bentuk padat atau 7,5% ALG per 100 mili jika produk itu dalam bentuk cair. Dan dikatakan kaya jika jumlahnya 2 kali jumlah untuk sumber. Berarti kalau ini kan 30 ya, kalau yang ini 15. Kalau serat bagaimana? Kalau serat dikatakan sumber kalau dia mengandung 3 gram serat per 100 gram. Kalau produknya padat. Tapi kalau produknya cair 1,5 gram per 100 kilokalori. Kalau produknya dalam bentuk cair. Dikatakan tinggi serat atau dikatakan kaya serat itu ketika produknya mengandung 6 gram per 100 gram jika produknya dalam bentuk padat atau 3 gram per 100 kalori kalau produknya dalam bentuk cair. Ya, nah kalau misalkan yang glikemik dia kapan dikatakan, oh ini indeks glikemiknya tinggi, ini sedang, ini rendah. Itu kapan? Ketika kalau misalkan dikatakan tinggi, ketika indeks glikemiknya lebih dari sama dengan 71. Sedangkan beban glikemiknya lebih dari sama dengan 20. Begitupun sedang, begitupun rendah. Jadi teman-teman perhatikan angka-angka ini. Jadi produk itu tidak boleh asal klaim saja, ada aturannya. Aturannya ada di Peraturan BPOM nomor 1 tahun 2022. Jadi jangan pakai perasaan ya. Perasaan tinggi kok, perasaan kaya kok, oh ini mah tinggi, oh ini mah kaya, oh ini mah kita sebut sumber-sumber FE gitu kan ya. Nah, kalau tidak memenuhi prinsip-prinsip ini maka tidak bisa. Ya ini peraturan-peraturannya teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, contoh ini yang pertama nih ada beberapa kasusnya, ada 4 kasus. Kasus yang pertama ada produk snack. Snacknya ditujukan untuk anemia remaja putri. Target zat gizinya Fe, kemudian kontribusinya si produk ini ternyata mengandung 20% AKG Fe per sajian. Artinya produk ini membantu melengkapi kebutuhan Fe harian. Nah, kemudian yang kedua, ada cookies diabetes. Target zat gizinya dari cookies itu adalah serat. Nah, masalahnya takaran saji terlalu besar. Apakah nanti ini realistis untuk dikonsumsi atau tidak? Gitu kan ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian produk yang ketiga itu ada kombucha antioksidan. Ternyata masalahnya klaim antioksidan itu terlalu tinggi, maka yang perlu dilakukan adalah evidence literatur dan evaluasi dosis dari si konsumsinya. Kemudian kasus yang keempat, formula tinggi protein untuk stunting. Nah, pertanyaannya apakah produk ditujukan untuk snack atau untuk makanan utama? Karena target kontribusinya pasti akan berbeda ya. Nah, ini silahkan nih teman-teman hitung ya.
Ini dihitung, nih yang pertama, ini ada protein, proteinnya 10 gram per sajian, kemudian AKG proteinnya 60 gram, kemudian silahkan dihitung persentase kontribusi terhadap AKG. Kemudian yang keduanya, seratnya 6 gram, kebutuhannya 30 gram per hari, hitung berapa kontribusi produk terhadap kebutuhan harian. Untuk yang ketiganya, Fe 5 miligram per sajian, AKG Fe itu 18 miligram. Pertanyaannya, apakah produknya ini realistis jika dikonsumsi 1 kali per hari atau tidak? Ya. Nah, kemudian nanti dihitung ya, teman-teman, dicatat ya, pakai tulisan tangan juga nggak apa-apa. Nah, kemudian yang sering terjadi kesalahan-kesalahan apa sih yang sering terjadi gitu ya. Nah, seringnya kadang-kadang ya bukan sering, kadang-kadang lagi ya. Seringnya takaran saji itu terlalu besar. Kemudian dia overklaim menyembuhkan semua penyakit. Ini bisa untuk semuanya gitu. Nah, itu kadang-kadang kayak gitu. Kemudian kadang-kadang tidak menghitung juga kontribusi AKG-nya. Jadi sebenarnya produk yang dikembangkan itu kontribusi terhadap AKG-nya itu berapa persen. Nah, itu belum dihitung. Kemudian juga kadang-kadang tidak mempertimbangkan kebiasaan konsumsi. Dan yang paling sering itu adalah tidak punya dasar untuk literatur evidence-nya, begitu ya. Kesimpulannya bahwa pangan intervensi ini harus dimulai dari masalah gizinya tuh apa. Kemudian produk itu harus memiliki target zat gizi yang jelas. Kemudian takaran saji juga harus realistis. Kemudian produk itu tidak harus memenuhi 100% kebutuhan harian. Boleh sebagian. Kemudian kontribusi terhadap AKG itu wajib dihitung, terutama kalau misalkan teman-teman adalah ahli gizi. Dan ketika kita melakukan klaim itu harus sesuai dengan data, jangan dibuat-buat. Kemudian, evidence literatur itu penting, terutama untuk menentukan target intervensi. Jadi, produk yang kita buat ini untuk siapa pada akhirnya? Bukan untuk semua orang ya, tapi kita harus spesifik ini untuk siapa ya. Dan kalau misalkan teman-teman melakukan penelitian, penelitian yang baik itu adalah yang logis, yang realistis, dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Bu, izin tanya Bu. Kayak kamu. Iya, ibaratnya kita kayak ini.